Arena Ragnarok kembali berguncang hebat setelah pertempuran panjang yang penuh tipu daya dan dunia menyaksikan sesuatu yang nyaris tak terbayangkan. Loki, dewa penipu yang licik dan sukar ditaklukkan, akhirnya tumbang di tangan dari Simo Häyhä, sang penembak jitu legendaris dari Finlandia. Nah, chapter 106 diberi judul Pure Love, memperlihatkan bahwa kemenangan manusia bukanlah semata hasil keahlian, melainkan buah dari cinta murni Simo terhadap tanah kelahirannya. Belum lagi chapter 107 ketika Brunhilde akhirnya menentang Odin secara langsung, sang penguasa Asgard menyingkap rencana kelamnya, menjadikan Sigrid sebagai wadah kebangkitan dewa primordial untuk menghancurkan dunia. Namun, di tengah ambisi besar tersebut, muncullah Sakata Kintoki, manusia sederhana yang dengan lantang menyatakan tekadnya untuk menghadapi Odin. Jadi dengan demikian, babak pamungkas dari Ragnarok pun dimulai. Kita akan bahas chapter 106 dan 107 secara bersamaan. Jadi siapkan cemilan kalian dan mari kita mulai pembahasan reviewnya. Pertarungan sengit antara Simo Häyhä dan Loki akhirnya mencapai puncaknya. Dalam keheningan arena, tubuh Loki pun jatuh tak berdaya. Sang dewa trickster yang dikenal licik dan sukar ditaklukkan pun benar-benar tewas di hadapan ribuan pasang mata. Simo, penembak jitu, tampak sekarat. Tubuhnya dipenuhi luka dan ia tak bergerak sesaat setelah kemenangan tersebut. Namun seekor anjing kecil sahabatnya yang disebut Doggo mendekat dan menjilat wajahnya. Momen sederhana itu pun membangkitkan kembali semangat dari Simo. Ia tersenyum bahkan sempat tertawa kecil lalu bangkit meski tubuhnya nyaris roboh. Sorak-sorai pun segera meledak di pihak manusia, sementara para dewa masih tak percaya tidak dapat menerima kenyataan bahwa Loki ini sudah benar-benar dikalahkan. Kebingungan menyelimuti kubu dewa. Ares dengan nada panik menyebut bahwa ini pasti hanyalah tipu muslihat dari Loki. Hermes dan juga Zeus pun memilih dia menimbang situasi dengan penuh kehati-hatian. Thor yang biasanya tak menunjukkan emosi kali ini pun tampak berbeda. Tatapannya tertuju pada tubuh Loki, sahabat lamanya. Lebih mengejutkan lagi, palu Mjolnir yang berada di tangannya bergetar seakan turut merasakan kesedihan tuannya. Nah, kemudian di luar arena, Jack the Ripper berdiskusi dengan Valkyrie Hawk mengenai cara Simo membedakan Loki asli dari ilusi. Jack menekankan bahwa Loki tak dapat sepenuhnya menyembunyikan emosi pada dua momen penting ini. Pertama, ketika Loki bersembunyi dari Herakles, dan kedua, ketika akhirnya ia tewas di tangan dari Simo. Hawk menambahkan bahwa Simo memiliki kepekaan luar biasa terhadap lingkungan. Ia dapat memahami pergerakan burung, hembusan angin hingga detak jantung dari musuhnya. Semua itu bersumber dari kecintaannya yang murni terhadap hutan Finlandia, tanah kelahirannya sendiri. Jadi dengan demikian, kemenangan ini bukan sekedar hasil dari keterampilan, melainkan juga murni dari cinta yang memberi ketajaman nalurinya. Nah, pada saat yang sama juga, Brunhilde berbicara dengan Buddha. Ia mengutarakan bahwa apabila umat manusia berhasil memenangkan Ragnarok, maka ia berniat untuk pensiun dari perjuangan ini. Buddha dengan sikap santainya pun hanya menanggapinya dengan senyuman tipis, menyadari bahwa Brunhilde ini menyimpan maksud yang lebih dalam. Brunhilde pun teringat pada perasaan Loki yang meski destruktif, mengandung ketulisan yang serupa dengan sosok Lukas di masa lalu. Kesadaran itu pun mengguncang batinnya. Sementara itu kita beralih ke Tartarus. Gaul dan juga Nostradamus menyambut kemenangan manusia dengan gembira. Namun Sigrid tak menunjukkan kegembiraan yang sama. Nostradamus kemudian mengungkapkan bahwa Sigrid diliputi rasa khawatir sebab keputusan yang ia buat secara tidak langsung telah membawa Loki pada kematiannya. Chapter ini pun mencapai titik klimaksnya saat Brunhilde akhirnya berhadapan dengan Odin. Selama ini, ia selalu menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Namun pada momen ini, ia mengungkapkan kebenaran yang jauh lebih kelam. Dengan tatapan yang penuh kebencian sekaligus ketegasan, Brunhilde pun menyatakan, tujuan utamaku bukan sekedar menyelamatkan umat manusia. Tujuan sebenarnya adalah membunuhmu, Odin. Nah, pernyataan tersebut seketika menciptakan ketegangan yang luar biasa. Seluruh intrik yang tersembunyi selama ini pun mulai terkuak. Perjuangan Brunhilde bukan hanya demi umat manusia, melainkan juga merupakan perang pribadi melawan penguasa tertinggi Asgard tersebut. Kemudian kita lanjut ke Ragnarok chapter 107. Pertarungan melawan Loki yang berakhir dengan kemenangan Simo memberi umat manusia satu nafas lega. Namun kemenangan itu sekaligus menjadi penanda bahwa Ragnarok telah memasuki fase yang paling genting. Dengan 6 kemenangan manusia dan 6 kemenangan dewa, kini pertarungan berada pada garis terakhir. Brunhilde berdiri tegak di hadapan para dewa dan juga manusia. Dengan suara tegasnya, ia menyatakan bahwa hanya tersisa satu pertarungan lagi yang akan menentukan nasib dunia. Tanpa ragu, ia pun mengumumkan bahwa target berikutnya bukanlah dewa sembarangan, melainkan Odin sang penguasa Asgard. Pernyataan ini pun mengejutkan banyak pihak.
Di sisi manusia, masih ada nama-nama besar yang belum diturunkan seperti Rasputin, Sakata Kintoki, dan juga Nostradamus. Namun, keputusan Brunhilde jelas, pertarungan terakhir akan mempertemukan umat manusia dengan Odin sendiri. Odin menanggapi pengumuman tersebut dengan tatapannya yang sinis. Ia mengejek Brunhilde, menyebut bahwa seorang Valkyrie tak lebih dari makhluk biasa yang kini berani menantangnya hanya karena cinta bodoh. Namun Brunhilde tak mundur. Ia menegaskan bahwa memang benar perasaannya adalah cinta yang murni sekaligus menjadi kekuatan pendorong tekadnya. Odin pun tertawa kecil, menyebut Brunhilde gila, lalu mengungkapkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Menurutnya, Sigrid tak lain hanyalah wadah untuk membangkitkan para dewa primordial, entitas purba yang ditakdirkan untuk mati. Namun direncanakan Odin untuk kembali ke dunia. Jadi, dengan demikian, Ragnarok sejak awal bukan sekedar pertarungan demi keseimbangan, melainkan juga bagian dari rencana besar Odin untuk menghancurkan dunia. Nah, kemudian di tengah ketegangan tersebut, Sakata Kintoki melangkah maju. Dengan suara lantang ia pun menyatakan bahwa sejak awal ia sudah menentukan pilihannya, lawan yang akan dia hadapi tidak lain adalah Odin. Kintoki menegaskan kesiapannya untuk berkorban demi umat manusia. Ia tahu bahwa menghadapi Odin berarti menghadapi sosok terkuat di antara para dewa, tetapi tekadnya pun sudah bulat. Nah, sebelum memasuki arena pun Kintoki sempat berbicara dengan Buddha. Adegan singkat ini memperlihatkan hubungan persahabatan yang erat antara keduanya. Buddha menasehatinya untuk tidak mengkhawatirkan keselamatan dirinya sendiri, sementara Kintoki menegaskan janjinya. Ia akan membunuh Odin demi manusia. Buddha kemudian menutup pertemuan tersebut dengan doa sederhananya. Semoga beruntung. Pertarungan antara Sakata Kintoki dan juga Odin bukan hanya sekedar duel penutup dalam Ragnarok ini, melainkan sebuah representasi filosofis. Odin sebagai penguasa Asgard ini melambangkan otoritas absolutnya, ambisinya yang tak terbatas dan kendali penuh atas nasib. Sementara itu, Kintoki hadir sebagai simbol manusia biasa yang penuh dengan keberanian, tekad, dan juga solidaritasnya. Jadi pertarungan ini menegaskan pesan dari inti God of Ragnarok bahwa keberanian manusia meski terbatas dapat menantang dominasi mutlak dari para dewa. Jika dianalisis secara filosofis, pertarungan ini dapat dipandang sebagai konfrontasi dua kekuatan utama dalam sejarah umat manusia. Ambisi yang mendorong kemajuan tetapi juga kehancuran. Sementara itu cinta murni yang sederhana namun mampu melahirkan keberanian yang luar biasa. Nah, misalnya jika Kintoki ini berhasil mengalahkan Odin, maka hal itu akan menjadi penegasan simbolis bahwa nasib manusia berada di tangan mereka sendiri, bukanlah di bawah takdir yang dipaksakan oleh para dewa. Namun, jika Odin yang menang, maka hal itu pun seakan menjadi alergi bahwa ambisi absolut akan selalu menelan cinta, kesetiaan, dan juga kehidupan yang sederhana. Jadi dengan demikian, duel ini tidak hanya menentukan akhir dari Ragnarok, tapi juga menjawab pertanyaan apakah manusia layak bertahan di hadapan ambisi para dewa. Yup, jadi dengan tampilnya Sakata Kintoki sebagai wakil terakhir dari umat manusia, panggung pertarungan pamungkas akhirnya terbuka. Pertarungan antara ambisi tanpa batas dari Odin dan juga tekad murni seorang manusia yang akan menjadi klimaks untuk menentukan akhir dari segalanya. Yup, jadi sekian saja pembahasan teman-teman terkait dengan dua chapter terbaru dari God of Ragnarok. Silahkan like dan share jika kalian suka dengan pembahasannya ya. Dan kita bertemu lagi dalam God of Ragnarok chapter terbaru nanti ya.